Maukah Anda menerima kesembuhan karena iman? Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Bartimeus adalah seorang buta sejak lahir, tinggal di kota Yeriko. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang sejarah dapat kita baca di Injil Markus 10 ayat 46-52 berikut ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Lalu ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Teman-teman, fakta menarik bahwa sejarah mukjizat kesembuhan orang buta ini meskipun tercatat dalam 3 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, tapi nama Bartimeus hanya tercatat dalam Injil Markus. Dalam Injil Matius tercatat 2 orang pengemis buta, yaitu di Matius 20 ayat 29-34. Dalam Injil Lukas tercatat 1 orang buta, tapi tidak dituliskan namanya dalam Lukas 18 ayat 35-43. Jadi mungkin saja ada 2 orang pengemis buta di kota Yeriko yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi penulis Injil Markus dan Lukas hanya mencatat 1 orang saja, yaitu Bartimeus. Bartimeus buta sejak lahir dan menjadi pengemis di kota Yeriko. Hidup dari belas kasihan orang dengan mengemis atau meminta-minta. Arti dari nama Bartimeus adalah putra atau anak Timeus. Kita tahu jadi ayahnya adalah Timeus. Tapi dengan itu kemungkinan bahwa nama Bartimeus bukan nama aslinya, melainkan hanya sebutan, karena orang mengenalnya sebagai anak dari Timeus. Dari sejarah Bartimeus ini, ada hal yang kita bisa petik sebagai teladan. Karena buta, Bartimeus tidak memiliki banyak kesempatan sebagaimana orang normal atau orang sehat. Yang dapat dilakukan mengemis. Tapi meskipun ia buta, Bartimeus membuka telinganya akan banyak hal dari orang yang mungkin berlalu lalang di jalan, termasuk mendengarkan kisah-kisah tentang Tuhan Yesus dan mujizatnya. Sehingga di ayat 47, saat Bartimeus mendengar kedatangan Tuhan Yesus di kota Yeriko, ia segera berseru dan memanggil Tuhan Yesus. Karena dia sudah tahu, sudah mendengar banyak kisah-kisah kuasa Tuhan Yesus yang sanggup membuat mujizat kesembuhan. Jadi, karena banyak mendengar kisah Tuhan Yesus, Bartimeus memiliki iman. Iman bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan datang ke kotanya dan memberi kesembuhan untuknya. Bartimeus memanggil Tuhan Yesus dengan Yesus anak Daud. Sehingga kita dapat menangkap kesan bahwa Bartimeus sudah mengenal siapa Tuhan Yesus. Teman-teman, inilah iman. Bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Dasar dari harapan kita. Dengan iman ini, meskipun Bartimeus buta dan tidak pernah melihat Yesus, dia dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita baca Injil Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Hal inilah yang bisa kita teladani dari Bartimius. Dia punya iman karena membuka diri akan sejarah, kisah Tuhan Yesus yang punya banyak mujizat, punya banyak kuasa. Mari kita membuka diri untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin melalui khotbah di gereja, atau dari radio, atau renungan dari YouTube, atau dimanapun ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita juga sendiri mari berusaha menyelidiki, menggali firman Tuhan, melihat karya dan mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki iman. Teman-teman, ingat ayat dari Roma 10 ayat 17 ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kita mendengar firman, bisa timbul iman. Jadi tanpa firman, tidak mungkin ada iman. Dan imanlah yang akan menolong kita untuk berseru, memanggil Tuhan Yesus saat kita mengalami pergumulan atau beban yang berat dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.